Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Umaya harap kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang budidaya tanaman obat ya, untuk part yang kedua ya. Kita akan belajar tentang sarana produksi dan tahapan dari budidaya tanaman obat. Oke, silakan kalian simak dan catat apabila ada hal-hal yang penting ya. Sarana budidaya tanaman obat ada dua. Yang pertama adalah bahannya ya. Yang pertama bahan terdiri dari benih atau bibit tanaman obat, kemudian pupuk, media tanam, pestisida. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari benih atau bibit. Pada pembelajaran semester kemarin kita sudah bisa membedakan antara benih atau bibit ya anak-anak ya. Kalau benih ya seperti yang kalian lihat, ini adalah berupa biji ya. Sedangkan yang dimaksud dengan bibit adalah tanaman yang masih kecil. Jadi beda ya antara benih dan bibit. Oke, kemudian yang kedua pupuk. Nah, pupuk ini ada dua macam. Yang pertama pupuk organik. Pupuk organik itu contohnya adalah pupuk kandang, pupuk kompos ya, yang berasal dari yang alami. Nah, itu namanya pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah pupuk anorganik. Contohnya adalah urea, TSP, kemudian masih banyak yang lainnya ya. Jadi NPK semacam itu. Nah, itu termasuk pupuk anorganik yang berasal dari bahan kimia yang dibuat di pabrik. Oke. Kemudian yang berikutnya media tanam. Media tanam ini sangat penting ya untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kita membutuhkan media tanam yang memiliki komposisi yang tepat ya, supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi kita harus mengkomposisikannya secara benar. Oke, kemudian yang terakhir adalah pestisida. Nah, pestisida ini digunakan untuk memberantas hama ya. Jadi memberantas hama. Pestisida tidak selalu identik dengan bahan kimia ya anak-anak ya. Ada pestisida organik yang berasal dari daun-daunan seperti daun nimba atau dari tembakau gitu ya. Kemudian yang anorganik itu bisa kita dapatkan di toko-toko kayak gitu. Nah, itu berasal dari bahan kimia atau pabrik. Tapi yang paling bagus itu adalah pestisida yang organik anak-anak, karena tidak akan mempengaruhi bahan kimia yang terkandung di dalam tanaman. Dan untuk tanaman obat itu disarankan untuk menggunakan pestisida yang organik. Karena apa? Karena tanaman obat itu digunakan untuk mengobati. Jadi jangan sampai terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Oke. Nah, sekarang peralatan budidaya tanaman obat. Nah, peralatannya apa saja? Untuk menanam di kebun atau pekarangan kita butuh cangkul. Nah, cangkul ini digunakan untuk membuat bedengan. Contohnya ini ya. Saya yakin kalian juga sudah tahu. Kemudian yang berikutnya adalah koret. Koret itu digunakan untuk membersihkan gulma. Nah, gulma ini adalah tanaman pengganggu. Jadi beda sama hama ya. Kalau hama itu adalah hewan pengganggu, kalau gulma adalah tanaman pengganggu. Nah, bentuknya koret semacam ini anak-anak. Ya, biasanya untuk menyiangi rumput kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah garpu. Garpu di sini bukan garpu makan ya, tapi garpu yang digunakan mengemburkan tanah. Nah, ini contohnya. Jadi bentuk garpunya kayak ada jarinya semacam itu ya. Oke, kemudian kita akan belajar tentang tahapan budidaya tanaman obat. Nah, budidaya tanaman obat tahapannya ada pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Jadi ada 5 tahap ini ya anak-anak ya. Dan tahapan ini harus urut. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan harus urut. Jangan sampai habis pembibitan kok langsung panen ya, nggak mungkin gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, tapi pada kesempatan ini mungkin hanya kita bahas sampai ke pembibitan saja anak-anak ya, karena waktu yang terbatas. Jadi untuk tahapan berikutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Oke, pembibitan. Nah, itu adalah perbanyakan tanaman ya. Perbanyakan tanaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif ya. Ingat ya. Jadi ada generatif, ada vegetatif. Oke, yang pertama kita bahas tentang generatif. Nah, pembibitan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan yang menghasilkan biji. Jadi ada proses pertemuan antara jantan dan betina ya. Jadi biasanya memiliki bunga dan akan menghasilkan biji. Contohnya adalah kayu manis, belimbing wuluh, cengkeh gitu ya. Kemudian lada dan kemudian yang tanaman obat yang berupa biji-bijian. Nah, itu termasuk menggunakan perkembangbiakan generatif. Nah, kemudian yang kedua adalah vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Jadi tanpa ada pertemuan antara jantan dan betina. Nah, ini langsung mengambil dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Nah, contoh, ada dua macam ya vegetatif itu. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kita kupas satu persatu pada berikut ini. Vegetatif alami itu contohnya adalah tunas, rizom, geragi, umbi batang, dan umbi lapis. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan yang digunakan untuk perkembangbiakan itu bisa dari tunasnya. Nah, kalau ini tanaman jahe ini diambil dari rizomnya. Nah, rizom ya. Jadi dia bukan umbi, tapi rizom. Rizom itu adalah akar tinggal ya. Kemudian yang berikutnya adalah pegagan. Nah, pada pegagan ini menggunakan geragih ya anak-anak ya. Jadi ya, menggunakan geragih. Kemudian yang berikutnya vegetatif buatan. Vegetatif buatan contohnya adalah stek, kemudian merunduk, okulasi, menyambung, dan cangkok. Jadi dia menggunakan bagian tubuh dari tumbuhan, tetapi dia menggunakan bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh manusia, tidak secara alami. Nah, contohnya ini ya, kelor. Nah, kelor itu bisa ditanam dengan cara di stek. Jadi cukup dipotong saja batangnya, kemudian ditancapkan, nah sudah bisa tumbuh. Selain kelor itu ada sirih misalnya. Nah, sirih itu juga cukup dipotong batangnya, kemudian ditanam, itu sudah bisa tumbuh. Nah, dan mungkin masih banyak juga yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya ada, nah ini namanya adalah okulasi. Nah, okulasi ini contohnya adalah pada jeruk nipis dan jeruk pecel ya. Jeruk nipis, jeruk lemon ya anak-anak ya. Jeruk lemon dan jeruk nipis. Nah, ini dan jeruk pecel. Nah, ini dia menggunakan salah satu sifat yang masing-masing memiliki kelebihan. Nah, kemudian diokulasi, kemudian akan muncul tanaman baru yang hasilnya lebih baik. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini Bu Maya cukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat dan selamat belajar. See you pekan depan ya. Selamat berjumpa lagi pekan depan dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.